eh, maka kita selain dari tadi kita sampaikan adalah personal hygiene, yaitu dari merawat kebersihan kewanitaan kita. Kemudian ganti pakaian dalam minimal 2 kali pagi dan sore. Syukur pemakai panty liner boleh dipakai selama tidak mengganggu. Karena ada memakai panty liner tetapi justru malah keputihan. Terjadi kelembapan karena apa? Ibu tidak akan sering mengganti. Alangkah baiknya kalau ibu pemakai teman-teman pemakai panty liner ada mandi harus ganti panty liner, maka akan tetap terjaga kelembapannya. Nah, kemudian bagi penderita atau orang yang gemuk atau yang mungkin sudah terinfeksi gula, itu suka akan timbul gatal-gatal di kewanitaan kalau lembab. Nah, selain itu, kemudian ada pemakai sabun-sabun yang ada di perusahaan-perusahaan lain yang teman-teman sering mungkin ada Resik V, ada Laktasit, ada apalagi mungkin teman-teman banyak memakai. Nah, di situ ada sabun. Sementara sabun itu akan membunuh atau merusak bakteri yang bagus, bakteri yang memihak kita sebenarnya, tetapi terbunuh. Nah, awal dari itu, maka untuk disarankan sebenarnya pemakai itu tidak disarankan yang mengandung sabun, yang ada swabnya. Kemudian ini juga terjadi sejak dini atau sejak kecil. Dulu-dulu kita sebelum tahu, Bu Bidan sendiri sebelum tahu eh, pemakaian bedak ya, pemakaian bedak pada anak atau pada bayi itu sekarang dibatasi, pusar ke bawah tidak lagi boleh dibedakin. Tapi zaman dulu ya habis empuk, habis pipis itu dibedakin sampai belepotan gitu. Bahkan asumsi orang tua itu biar biar kering, biar terjaga supaya tidak lecet. Ternyata serpihan-serpihan debu itu masuk ke dalam liang vagina yang tanpa kita sadari. Karena punten, coba ibu ingat-ingat zaman dulu kalau makain bedak pantat aja kan bok-bok-bok gitu ya, tanpa mengindahkan dampak yang terjadi. Nah, maka yang kita heran lagi kenapa anak remaja bisa kena kanker serviks. Coba bayangkan kalau dipikir ya toh, hubungan suami istri belum ada. Karena ada faktor penyebabnya di antara gonta-ganti pasangan, itu juga pemicu adanya kanker serviks. Kemudian memang ada faktor gen, kemudian faktor radiasi, ya radiasi yang ada, yang saat ini kita kita ketahui bahwa hampir ibu-ibu muda sekarang itu memakai makanan yang cepat saji, olahan cepat saji, seperti sosis, seperti nugget, kemudian makanan-makanan yang serba dengan pengawet, makanan-makanan kaleng, mie gitu ya, yang selalu mudah cepat saji. Tanpa disadari dengan adanya bahan pengawet yang luar biasa itu, termasuk pemicu-pemicu itu. Kemudian radiasi yang ada, handphone ibu hampir dalam 24 jam itu separuh sendiri, 12 jam ibu megang handphone. Kalau ibu bekerja di kantor mungkin dengan laptop, kemudian di jalan raya dengan polusi, kemudian di rumah kita yang dekat apa namanya yang deket Sutet ya itu radiasinya tinggi sekali yang tanpa kita sadari. Kemudian dengan kita bermacet-macet, asap CO2 dari mobil-mobil yang belum tahu, belum kenal dengan eco racing, pastilah ngegas, apalagi yang apa dua tak atau apa itu yang kalau ini suaranya jember-jember itu ya, jember-jember itu sangat kotor sekali udaranya yang tanpa kita sadari. Nah, selain dengan memelihara kesehatan kewanitaan kita dengan kristal V ini, maka ada lagi produk dari PT Best ini, yaitu adalah kolagenia. Kolagenia adalah minuman sakti yang luar biasa. Ini termasuk juga zat antioksidan di mana kolagenia ini bisa menolak
dari beberapa radiasi yang ada. Jadi selain ibu-ibu bersihkan dengan kristal V ini supaya bersih, kemudian ditambah dengan kogenia ini, pasti yang sudah punya Bapak akan merasakan ya betapa singsetnya, katanya yang longgar menjadi singset, kemudian yang kendur menjadi kenyal, ya bukan BPKB lagi ya gitu. Ini alhamdulillah sangat-sangat membantu. Bahkan dari beberapa kasus yang kami temukan karena kebetulan saya seorang praktisi klinik, di mana kasus-kasus yang luar biasa itu bukan saja kolagen itu hanya untuk orang tua atau untuk yang sudah menikah, tidak. Ini semua umur boleh minum. Nah, kemudian kristal V ini adalah tidak hanya untuk wanita yang sudah menikah atau ibu-ibu. Ya, kami menemukan pasien dengan kayak ruam popok, bruntusan pada daerah misfinya. Anak batita usia 2 tahun, perempuan. Jadi ibunya sempat kaget kayak jamur, pas di misfinya itu ngemblok gitu ya. Nah, itu anak ngerasain gatal, panas, rewel ya, kena pipis. Nah ini kebetulan agak di Mount Veneresnya, jadi ada di gunungnya. Di gunungnya tapi sampai ke sigaran ini namanya labia. Labia mayor itu adalah bibir luar. Di bibir luarnya sampai ke ininya, Mount Veneresnya, gunungnya. Ya, gunungnya yang gemuk itu ya. Di sini sebentar. Kalau aku nggak bawa nanti. Nah, ini kebetulan tidak kelihatan ya. Nah, ini bayi. Jadi ada di gunungnya dan di dalamnya ini adalah labianya. Itu seperti ruam itu beruntus merah yang itu isinya gatal dan panas. Nah, bagaimana seorang bayi merasakan itu gatal dan panas yang luar biasa. Alhamdulillah berkat kristal V ini maka saya sampaikan bahwa tidak harus seorang wanita dewasa yang harus memakai kristal V. Tetapi alhamdulillah ini untuk anak 2 tahun pun bisa. Caranya seperti apa? Tadi pada Miss V-nya cukup kita oleskan ya. Dicelupkan dulu ke air, kemudian keoleskan di luarnya. Ya, dioleskan saja seperti ini, gitu ya. Biarkan beberapa saat, kemudian ini yang udah bersih, yang habis dipakai itu kita celupkan ke air, maksudnya dicuci air, boleh direndam di dalam gayungnya. Direndam di dalam gayung 2-5 menit, airnya nanti akan berubah agak biru. Kemudian ini buat membilas. Membilas ke bagian yang kita sabunin tadi, kemudian setelah dibilas kita bersihkan dengan kita keringkan dengan handuk yang lembut. Setelah itu kalau ada salep mau dipakai salep juga boleh, pemakaiannya tipis. Tetapi kita di dalam ini setelah kita mau memakai produk ini, kita kristal V ini kita tidak menyarankan untuk memakai salep dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah kabar ya hari berikutnya ibunya menyampaikan bahwa luka ruamnya sudah kering dan anaknya sudah sembuh. Kemudian ibunya 2 minggu berikutnya, ini kan tidak langsung habis ya, 2 minggu berikutnya ibunya mengeluh ada luka yang sama seperti ruamnya si Dedek tadi, tetapi ada di dada. Kemudian ibunya izin, boleh enggak buat ini? Boleh, kita pakaikan boleh. Kemudian ibu mau dipakai untuk kebersihan kewanitaan ibu pun juga boleh, karena ini buat anaknya ya. Jadi ini satu kasus pada bayi. Kemudian kasus berikutnya saya temukan pada ibu hamil. Ibu hamil mungkin teman-teman yang sudah merasakan pernah terjangkit ini atau menderita ini,
Jadi sekitar biasanya itu ada di selangkangan atau di bokong, ini bahkan seperut sampai ke pinggang. Itu jadi satu putaran perut itu penuh dengan luka seperti namanya eksim. Seperti eksim, ngemblok hitam, ada bekas-bekasnya yang sudah kayak bekas bisul kecil gitu. Mereka kupas karena gatal ya, dan itu ngemblok tebal sekali. Nah itu alhamdulillah kita temukan karena ini adalah kristal V ini adalah luar biasa ya, yang mempunyai manfaat untuk memelihara kewanitaan. Dan ternyata kewanitaan di sini yang dimaksud bukan saja Miss V saja, ternyata bisa mengobati luka atau jamur. Nah, caranya sama, karena ini di dalam seluruh perut, ini dicelupkan ke air, setelah basah baru kita gosokkan ke seluruh tubuh yang terpapar adanya bentuk eksim itu. Biarkan beberapa saat, 5 menit, syukur kuat 10 menit. Nah, Ibu rasakan reaksinya itu katanya ternyep-ternyep ya, ternyep-ternyep gatel, perih. Nah, kemudian dibilas. Pemakaian hari ketiga itu suaminya ikut melaporkan ke saya. Alhamdulillah itu eksimnya itu mulai menipis. Karena ada reaksi perih, ibunya menghentikan. Nah, saya bilang termasuk juga edukasi kepada suaminya, tolong ya Pak ya, bantu kerjasamanya. Mosok tega sih istrinya dian tuh garuk-garuk setiap malam ya. Kegatelan setiap malam Bapak tega. Kalaupun itu perih, wajar. Perihnya terkena ini seberapa sih gitu ya, daripada perih merasakan lamanya menderita eksim. Ibu ngerasain 3 tahun, bayangkan. Gatelan 3 tahun kok kuat gitu. Nah alhamdulillah berkat wasilah PTB mempunyai produk yang luar biasa ini ternyata menyembuhkan gitu. Nah, kurang lebih itu teman-teman barangkali yang kita sampaikan. Yuk kita belajar bersama, sharing, barangkali ada yang punya pengalaman lebih bagus, atau ada mungkin Mbak Rita yang belum pernah pakai. Uti bagaimana ya rasanya? Nah, nanti boleh pakai, besok hubungi Mbak Ari, pesan dari sekarang, Crystal V. Ini luar biasa, menurut Uti teman-teman yang masih muda, itu sangat bagus. Nah, ini kan keset ya, ngesetin. Bukan berarti keset terus sakit untuk hubungan, tidak juga gitu. Ada teknik lain yang bagaimana supaya hubungan tidak sakit. Dalam hal ini kesetnya adalah bersih dari lendir ya, lendir-lendir tanda negatif itu maksudnya. Karena di dalam tubuh wanita itu ada kelenjar yang namanya Bartolini, itu menciptakan lendir itu, dan lendir itu sangat bermanfaat untuk saat-saat yang tepat dibutuhkan untuk wanita maupun pria. Oke, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin lebih detailnya nanti suatu saat kita akan praktekkan yang lebih apa? Lebih detail lagi barangkali teman-teman. Atau Rizal punten ada materinya Kak? Rizal Kemarin saya minta Pak Firman kok. Gimana? Rizal sedang tidak Oke, bisa online, kalau Uti belum, sedang training. Rizal sedang training. Siap. Baik. Siap Umi, siap. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing atau kalau tambahan Umi nanti, Umi bagiannya nanti. Atau sharing atau ada yang mau bertanya atau apalagi monggo kami persilahkan. Ya, baik Unti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, mau sharing-sharing, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana nih? Mungkin dari chat, sayang. Oh, ada yang Dari baru pulang dari masjid, monggo, chat silahkan. belum. Yuk, Oke, monggo. siap. Yang mau bertanya langsung. Mbak Rita, masih ada Rita Sugiyarti? Atau Rita Sugiarto? Sepertinya udah pakai semua Atau kali, Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti, Katina, dan Ibu Elmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa Waalaikumsalam, Umi. keren wabarakatuh. materinya, Masya Allah. Uti, Umi hanya Gimana, sharing Umi? apa yang Umi rasakan. Ini Umi sampai pakai nih, sampai seperti ini. Iya. Tinggal segini, Uti. Oh, itu yang Dipakai panjang terus ya, kan, pakai yang Umi? gede ya? Iya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi menggunakan ini sampai sudah seperti ini karena seperti yang tadi disampaikan oleh Uti, kadang direndam gitu kan. Coba Ya. tadi Ya, betul. ada anak gadis saya juga saya suruh sharing, malu-malu Uti. Sebenarnya beliau juga pakai, anak saya pakai Akila. Saya bilang Akila Akila. testimonial, Boleh malu, sharing, ya udah sayang? nggak apa-apa. Akhirnya saya mewakili anak saya. Seperti yang disampaikan oleh Oke. Uti tadi, bahwa anak gadis pun tetap boleh pakai. Ya, Boleh, boleh. tadi Boleh. anak saya alhamdulillah Akila sudah pakai ya untuk mencegah yang tadi Uti sampaikan, mungkin anak gadis kan misalnya ada keputihan dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi alhamdulillah kita beda ya. Jadi Akila punya sendiri, saya punya sendiri. Nah, ini ada kalanya saya rendam. Memang ada pengalaman Betul. sedikit nih Uti. Karena Ya. saya lupa, kelamaan ngerendamnya Uti, jadi mengecil ya, kelamaan lupa. Wah, lagi ngerendam nih, Masya Allah, lupa ya. Tapi tetap ya, Iya, tetap iya, iya. masih inilah ya, masih cukup lumayan besar ya. Ada kalanya tadi yang disampaikan Uti diputar, ada kalanya saya sudah praktekkan itu, dan itu Ya. membuat merawat lah lebih sehat ya, lebih bagus lah ya Miss Vicky kita. Jadi alhamdulillah saya pribadi beserta keluarga, wabil khusus anak gadis saya sudah menggunakan ini, dan khasiatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan dari Miss Vicky kita. Jadi terima kasih. Dan juga tadi yang disampaikan Betul, Uti, betul. kolagen, wah itu saya mau wajib ya, wajib. Iya, keren ya. Hari ini aja sudah sekitar 2 saset ya, dan setiap seminar Uti sebelah Umi Kalsum. Kalau Uti kan Sebelahan. seminar Uti tahu sendiri ya, Iya. Umi Kalsum kalau minum Betul. setidaknya 2 saset, apalagi kalau pakai air yang botol besar seperti ini. Nah, nih masih ada tuh ya. Nah, ini kalau sebotol begini saya suka isinya 3 saset Uti. Dan ini adalah Iya, minuman betul. wajib ya buat saya pribadi. Karena ini manfaatnya bagus banget, mendetoks ya penyakit-penyakit, mendetoks racun-racun dalam tubuh akibat dari asap rokok, akibat dari apa namanya Ya, tuh betul. polusi Betul. udara ya Uti ya. Alhamdulillah. Jadi saya Betul, pribadi betul, betul. betul-betul nggak bisa ya yang namanya 1 hari berlalu ya tanpa minum kolagen tuh, Tanpa kayaknya. kolagen. Iya, Betul. luar biasa ya. Dan Uti juga begitu, saya Betul, sebelahan betul. sama Uti kalau duduk, wah Iya. Uti juga punya, bawa selalu di tas ya, di tas selalu ada ya. Saya pribadi Ada, juga betul, seperti itu. betul, betul. Jadi manfaatnya Betul. buat kesehatan luar biasa. Itu saja sekilas pengalaman saya secara pribadi. Terima kasih Uti, Katina, dan Ibu Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Umi Waalaikumsalam Kalsum. Luar Warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Uti, Oke. itu di kolom chat sepertinya ada yang bertanya Waalaikumsalam. dari SSW 32, dari SSW 22. Pak Marioto. Pak Marioto ya? Oke, siap. Saya sudah membaca Pak Marioto, betul. Jadi kalau untuk anak gadis itu seperti apa pemakaiannya ya Pak ya? Boleh. Anak gadis punten, ini juga harus dijelaskan. Mudah-mudahan Umi Kalsum juga sudah menyampaikan dengan Mbak Akila bahwa anak gadis ada selaput darah, namanya selaput darah atau selaput gadis gitu Pak ya, di mana itu akan robek dan pecah pada jam 1 atau jam 11 untuk itu normalnya, artinya normalnya pada hubungan malam pertama suami istri. Kalau pecahnya sudah di luar itu berarti mungkin ada
non sewu, namanya pemerkosaan dan sebagainya. Nah, jadi yang Bapak tanyakan ini kalau untuk anak gadis seperti apa? Anak gadis tidak boleh dimasukkan ya Pak ya. Jadi hanya boleh di luarnya ada. Katakan seperti ini, hanya begini saja Pak. Kemudian ini boleh sampai non sewu deket-deket ke bokong juga boleh gitu ya. Hanya digosok aja dari luar, kemudian dicuci dan dicelup di dalam air di dalam gayung. Direndam 2 atau 3 menit. Nah, nanti air rendamannya ini buat membilas ceboknya saja. Katakan kalau ada bisul, itu boleh juga diolesin pada bisulnya, Pak. Jadi syaratnya ini tidak boleh dimasukkan ke liang kewanitaan kalau belum menikah. Karena ini akan merusak atau merobek selaput darah tadi. Dan ini tidak boleh. Makanya harus jelas saat kita edukasi ke sekolahan juga kita sampaikan. Takutnya anak-anak mencoba-coba atau seperti apa nih. Dan ini alangkah baiknya sih hanya disarankan untuk direndam saja, kemudian dibuat membasuh. Kalau untuk dioleskan boleh, tetapi hanya sebatas oles di bagian luar saja. Kira-kira gitu Pak Marioto, bisa dipahami? Izin Umi. Gimana Pak? Berarti di sekitar labia mayor aja ya Umi ya? Ya, betul Pak. Di labia mayor, boleh labia minor juga boleh Pak. Boleh dibuka sedikit, tetapi hanya tidak boleh masuk ke liang vaginanya, tidak boleh. Begitu Pak. Memang ini sekarang ini bukan hal yang tabu. Edukasi kita di sekolah-sekolahan juga menyampaikan seperti itu. Karena anak-anak wajib tahu. Zeto nanti nggak coba-coba gitu. Kalau habisnya nggak ngomongin sih Bu Bidan saat memberi penyuluhan gitu. Jadi kita mah ya, mereka anak-anak suka mencoba. Boleh Pak, labia mayor itu di luar, labia minor agak di dalam jadi dibuka boleh, diolesin. Nah, tetapi tidak boleh dimasukkan ke liang vagina. Jadi tidak boleh masuk, gitu Pak. Istilahnya hanya mengoles-ngoles di bagian luarnya saja. Kira-kira begitu Pak Marioto. Baik Umi, matur suwun. Berarti yang untuk di minornya hanya sedikit aja ya Umi ya? Tambahan bisa juga buat cebok. Iya, untuk cebok betul. Agak lebih untuk cebok aja. Mau dioles juga boleh, tetapi ingat bahwa harus dijelaskan bahwa ini tidak boleh ke liang vagina. Jadi kalau kemaluan itu non sewu, ini labia mayor di luar dibuka ada labia minor. Labia minor, kemudian ada liang vagina. Nah itu ada ossifisium ureter. Jadi ada liang pipis, ya itu di bagian situ. Tetapi alangkah amannya hanya boleh dioles di bagian luar saja. Begitu kira-kira Pak Mar. Siap Umi, matur nuwun. Jadi dokter Boyke nih Umi. Oh iya, sama-sama. Memang harus begitu Pak. Jadi kita minimal jadi dokter keluarga dulu, gitu. Matur suwun Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Mbak Rita masih di sana, Rita? Mbak Rita Sugiarto. Belum masih. Assalamualaikum Umi, Bu Elmi, Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Anissa, Ibu. SPC 11. Iya, Mbak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Aku mau tanya dong, anakku kan melahirkan sesar, dia udah hampir 2 tahun ya. Biasanya kan kalau sesar itu suka ada, maksudnya ada perut yang agak bergelambir ketutup. Nah itu suka gatel, pakai itu bisa nggak Tuti? Kan agak tutup, jadi kadang-kadang suka lembab gitu. Ya, betul. Jadi Bu Anissa, Miss V ini tidak hanya untuk daerah
Miss V-nya. Maksudnya tidak khusus untuk itu, tetapi ada keluhan yang tadi Uti sampaikan, saya punya pasien dengan gatal yang macam eksim tebel gitu. Itu ada di daerah perut sampai ke punggung, sampai ke dalam, ke belakang. Jadi bahasanya dari depan belakang itu tepung. Nah, ini luar biasa tebel. Apalagi ini hanya Putri Bu Anissa ini bekas operasi, kemudian karena gemuk ya, jadi benar lembab, gelambir. Nah, lembab itu gatal. Nah, Ibu jika berkenan setelah 2 tahun menyusui, Ibu kan sudah bergabung nih Bu Anissa. Berarti bisa diedukasi dari sekarang untuk memakai X-Slim dan Mau Slim. Ya, karena udah 2 tahun, insya Allah sebentar lagi. Ya, X-Slim dan Mau Slim itu nanti menurunkan berat badan dengan sendirinya. Yang gelambir-gelambir itu hilang. Gitu loh, Nan. Nah, kalau yang gelambir-gelambir itu hilang, otomatis kelembatan-kelembatan itu lagi tidak terjadi. Kurang itu pemakaiannya kapan, Uti? Pemakaiannya, Uti? Oh, ini pemakaiannya ini mau setiap hari dipakai. Justru kalau tadi Ibu mengikuti saya menyampaikan personal hygiene itu minimal 2 kali. Ya, 2 kali saat kita mandi pagi dan sore. Tetapi kalau umpamanya tengah hari Ibu mau sholat, bebersih, boleh dipakein lagi. Apalagi kan Neng ada di luar ini. Selain yang hanya bekas luka operasinya, boleh juga sampai kewanitaannya boleh. Mau 3 kali, 4 kali boleh, tidak ada batasan ini. Karena ini tidak akan merusak pH vagina atau pH yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini pH-nya aman. Monggo mau pakai 3-4 kali nggak apa-apa. Begitu. Bisa terjawab Mbak Satu Anissa? kali lagi. Jadi di bagian payudara juga kadang-kadang suka itu bisa istilahnya kan kadang-kadang suka lembab ya, suka gatal. Itu bisa diolesin ke Umi. Uti. Kan payudara juga lembab, di sela-sela ini kan ya, boleh pakaiin aja. Oh, nggak apa-apa ya. Bahkan ya di bawahnya betul karena Ibu gemuk, ya nggak apa-apa, suka gatal-gatal gitu banyak kita temuin. Bahkan yang pasien saya itu ada yang ada di dada, di atas tetek gini tuh. Nah, terus anaknya di pas kemaluannya di gunungnya itu. Alhamdulillah teratasi ya. Pastinya kita bercerita karena betul-betul kita temukan kasus-kasus itu dan sembuh gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah apa yang dirasakan Putri Bu Anissa, insya Allah juga sembuh begitu ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Makasih Uti. Dan insya Allah saya sendiri juga belum pakai. Pakai Bu, pakai Bu. Baik, sama-sama Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang mau bertanya lagi. Di chat ada enggak Mbak Elmi? Di chat belum ada, Unti. Oke, sok mangga. Rita enggak muncul ya ini ya? Rita mungkin lagi coba itu. Lagi praktek, jangan-jangan di belakang ya? Mungkin. Ya silakan. Ya, selamat bergabung Bu Sularsi, monggo. Nembe wonten pengawasan. Belum, Ti. Oh, monggo, monggo. Jam berapa, Tanon? Yuk silakan yang mau bertanya. Sepertinya udah
nggak ada yang bertanya lagi nih. Ini masih ada nih, Ti. Mohon maaf tadi saya Oke. telat. Oh, baru masuk setelah hubungan suami istri bagaimana, Uti? Tuh. Nih, Ti, ada yang bertanya di kolom chat, Oh, Ti. baik, baik. Langsung saya jawab, Bu Elmi. Ya, Uti. Silakan, Uti. Baik, baik, Ibu yang bertanya di kolom chat. Saya telat, dengan Mbak Rini ya. Yap. Mbak Rini, ini sangat boleh dan sangat dianjurkan pemakaian setelah hubungan. Karena sifatnya pembersih ya, setelah hubungan. Tetap sama tekniknya tadi, boleh dibersihkan dengan dibasahi dulu, kemudian dari luar ya, gosok-gosok di luar, kemudian di dalam diputar 10 kali ke satu arah. Setelah itu kristal V-nya dicuci, tidak perlu disabun ya, dicuci air saja, kemudian langsung dibilas dengan tanpa merendam ini juga boleh. Atau mau direndam dulu, terus bilas ulang gitu ya, untuk pemakaian pembasuhnya cairan dari kristal V ini. Setelah itu dikeringkan ya, pasca hubungan dikeringkan. Kalau ibu terbiasa dengan panty liner, tetap memakai panty liner karena itu akan nyedot sisa-sisa cairan yang masih tersisa di dalam tubuh wanita. Ya, jadi ada sisa-sisa cairan yang dari tubuh wanita nanti akan keluar melalui tersedot oleh panty liner itu, atau biasanya akan keluar di celana. Boleh Mbak Rini, silahkan ya. Pemakaian, jadi ini sifatnya pembersih. Apakah ini dibatasi harus 2 kali atau 3 kali? Tidak. Monggo sesuka ibu memakai, umpamanya habis pipis mau dibersihkan ya boleh. Apalagi ini habis hubungan suami istri, istilahnya mau dibersihkan juga boleh. Begitu Mbak Rini. Terjawab Mbak Rini? Sudah terjawab, Mbak Rini. Ya, sudah. Terima kasih, Uti. Iya. Sama-sama. Silakan Ada yang yang mau bertanya lagi. langsung, Bula? Ya. Ya, ibu-ibu, silakan yang mau bertanya. Masih ditunggu, masih ada waktu. Masih ada waktu. Nggak tahu dari awal. Uti, mohon maaf, boleh tanya satu lagi? Boleh. Untuk penyimpanannya di tempat yang suhu berapa? Makasih. Mau tanya apa Ibu? Nggak apa-apa. Penyimpanannya Monggo. katanya Uti kalau setelah habis dipakai. Oh ya, baik, penyimpanannya. Jadi setelah Ibu selesai memakai, karena ini dari air, sebaiknya ini dikeringkan Ibu. Mau dikeringkan dengan tisu juga boleh, dengan lap kering tapi bersih juga boleh ya. Dikeringkan, kemudian dimasukkan ke tempatnya. Ditutup. Jadi kita mau naruhnya seperti ini juga boleh. Ini boleh, andaikan toh ini jatuh, insya Allah karena tertahan di dalam tempat ini. Berbeda yang tadi dipunyai Ustazah Umi Kalsum. Ustazah Umi Kalsum memilih yang agak panjang, tetapi tempatnya ini adalah mika. Plastik mika itu, sehingga mika kalau ditutup atasnya terbuang, maka hanya bawahnya ya. Ini rentan jatuh kalau naruh gini, kesenggol apa jatuh karena cuman tutupan dan rentan pecah. Kalau hemat saya untuk higienisnya adalah ini. Ibu pakai ini karena ini penyimpannya tertutup. Nah, kalau saja umpamanya Ibu lupa tidak dikeringkan, masih celup langsung ke sini, maka air dengan gaya gravitasi bumi akan turun ke bawah.
Setelah turun ke bawah, di sana itu ngembeng air. Maka ini yang ujung ini akan terjadi agresi. Hati-hati saat pemakaian, takutnya melukai karena ini tajam. Jadi untuk amannya, Ibu angkat dari air, lap atau tisu dikeringkan. Setelah Ibu keringkan, baru dimasukkan, kondisi keringnya ditutup. Nah, maka akan aman. Ibu naruhnya begini, umpamanya, aduh jatuh peletak, masih ada di dalam bungkusan ini, insya Allah aman. Begitu Mbak Erin. Terjawab. Oke. Ini di kolom Ada chat lagi? masih ada yang bertanya. Masih ada yang bertanya. Ya, monggo. Terus dia bertanya mungkin maksudnya Siap. ini buat ini hanya untuk orang pribadi saja. Maksudnya mungkin kalau punya Crystal V itu tidak boleh pakai barengan, mungkin begitu, Unti. Oh iya, nggak boleh atuh sayang, namanya Miss V pribadi dong ya, pribadi. Kalau tadi anak di bawah 3 tahun, 2 tahun, makanya kan udah sembuh, si bayi udah sembuh, ruamnya tadi udah hilang. Nah karena saya, ibunya minta izin, boleh nggak Uti kalau buat saya, ibu kalau buat saya, boleh. Tetapi apalagi punten, tadi Umi Kalsum juga menyampaikan, Mbak Akila pakai sendiri, Umi Kalsum juga pakai sendiri. Jadi kalau di rumah kita punten ada dua orang, katakan saya dan anak saya, kita masing-masing punya sendiri. Jadi tidak bisa buat bergantian. Punten, tidak boleh buat bergantian. Seperti salep mata saja, kita nggak boleh udah dipakaikan anaknya, dikasihkan lagi atau malah anak tetangga, itu nggak boleh. Jadi kalau yang sifatnya apalagi dosis gitu, bicara dosis ya, udah dosis hanya untuk 1 orang gitu. Tapi ini untuk menjaga segala sesuatunya, ini tidak boleh berganti-ganti. Jadi 1 orang 1, Bu. Maksudnya begitu. Oke, Mbak Rin? Sudah Masih terjawab, Mbak Rini ya Rin. tadi ya? Ini masih ada yang bertanya di kolom chat, Unti. Ya. Nah, Crystal V ini bisakah digunakan untuk mencegah kehamilan? Jika iya, kapan waktunya yang baik untuk melakukannya? Maksudnya mencegah kehamilan, Unti. Oke. Crystal V ini adalah suatu alat untuk membersihkan tanda kutip kotoran, atau kalau ibu pemakai sabun gitu ya, pemakai sabun yang kalau kita masukkan nanti akan keluar gumpalan-gumpalan macam tisu. Keputihan yang parah juga ibu, nah mungkin karena keputihan yang parah ibu pakai sabun resik wangi atau apalagi gitu ya, ternyata banyak sisa sabun yang ada di dalam. Saat dikeluarkan saya juga sangat kaget, begitu dimasukkan ke vagina diputer 10 kali, besoknya beliau mengabari dan memberi gambar bahwa keluar tisu beruntul-beruntul, tisu yang terendam air. Ini apa Bu Bidan? Gitu loh, apa sih itu dapat dari mana? Dari kemaluan saya. Nah, intinya ini alat atau suatu produk untuk pembersih kewanitaan. Ya Mbak Rin, pembersih kewanitaan. Tidak ada hubungannya sebagai pencegah kehamilan. Kalau ibu tidak pengen hamil, itu ibu tidak boleh hubungan suami istri pada masa subur. Atau ibu dengan kontrasepsi lain, banyak ada pil KB, ada suntik KB, ada IUD, ada implan, atau ada sperma gel. Jadi macam apa? Bukan sperma. Jelly gitu ya, jelly yang dimasukkan ke dalam vagina. Jadi jelly itu punya zat atau punya anti, di mana dia akan membunuh sperma yang masuk.
Itu bisa sebagai anti hamil. Tapi ini jawabnya tidak bisa. Jawab yang paling jitu, ibu tidak boleh melakukan hubungan pada saat masa subur. Di mana kapan masa suburnya? Ibu hitung aja dari hari pertama sampai hari 12. Selama 4 sampai 1 minggu tidak boleh hubungan. Begitu, Mbak. Mbak Rini, bisa dijawab, terjawab, Nen? Sudah terjawab, Mbak Rini. Yuk silakan yang mau bertanya lagi. Masih ditunggu. Ibu Rini? Ya, oke. Baik, baik. Ada lagi? Ya, Ya, Uti. Oke. Pak Fai mau tanya? Ya, berarti kalau di rumah anaknya banyak perempuan semua, harus ditandain pakai spidol ya, Ti, ya? Biar nggak usah jangan sampai ketuker-tuker. Betul, boleh seperti itu. Atau artinya biasanya kalau anak gadis kan mereka suka udah punya tempat masing-masing, Pak Fai. Ya kan? Ini alat tercantelin sendiri. Ada karena kita juga kebetulan waktu di sini macam kayak asrama itu ya ada Mbak Kiki, ada ponakan gitu. Jadi mereka udah punya perlengkapan masing-masing gitu. Apalagi ini bahasanya sangat pribadi gitu ya. Ini betul-betul tidak boleh gantian. Intinya seperti itu. Kalau rendamannya itu bisa buat gatal-gatal kulit nggak sih, Ti? Maksudnya selain untuk kewanitaan, maksudnya buat laki-laki umumnya itu air rendamannya itu bisa dipakai buat kulit alergi, beruntus atau gatal-gatal gitu, selain untuk kewanitaan. Halo, kedengaran nggak suara saya ya? Kedengaran. Uti? Ya, Uti. Untuk Halo, umum, Ti. untuk laki-laki. Bisa dijawab? Umpama gatal kulitnya gatal nih, alergi. Iya, Bapak. Tadi kan udah dijelaskan sama si Uti. Untuk kulit gatal-gatal itu bisa dioleskan. Oh iya, maaf telat tadi saya nggak dengar, saya baru masuk lagi. Oke, ya udah itu aja. Siap, makasih. Speakernya belum dibuka, Uti. Speakernya. Walah dalah, ya. Pantesan. Oke, Ya, maaf, Pak Fai, jadi oke, nggak apa-apa. Siap. Jadi tadi di depan memang kita sudah sampaikan khususnya wanita karena pasien wanita. Tetapi untuk pria yang gatal bisa. Sama Pak, juga dioleskan pada tempat mana yang ada gatal atau ada ruam gitu ya. Karena yang mengalami itu tidak hanya wanita. Nah, kemudian boleh direndam juga. Nanti air rendamannya buat membilas. Nah, perawatannya kalau pada kasusnya tidak ke MISFI ya, kita jadi boleh habis gatal itu setelah dikeringkan, kalau mau ditabur bedak tipis juga boleh gitu, mau ini boleh. Intinya ini bisa membersihkan dan untuk pengobatan yang bukan saja wanita gitu. Ya. Oke, makasih. Jelas. Sama-sama. Terima kasih Pak Fe. Silakan. Oke, masih ada yang bertanya ya? Mbak El? Di kolom chat belum ada, Unti. Oke. Melihat jam berapa, Non? Jam 9.15 menit, Ti. Jam 9.15 menit. Silakan, masih banyak waktu yang mau Kira-kira tanya. kalau Yang mau bertanya silakan nih, mumpung ada dosen ilmu kebidanan Bapak Ibu. Dimanfaatkan ini kuliah. Sebentar pun. Kuliah umum, silakan lanjut Uti. Agak putus-putus suaranya, Neng.
Mbak Elmi, ini pertanyaan siapa ya tadi ya? Dari kolom Halo, chat mohon tadi maaf, udah bisa dijawab diulang, tadi, Non? Uti. Yang untuk Suaranya gatal-gatal tadi putus-putus udah ke dijawab saya. nanti. Belum masuk lagi yang bertanya, Uti. Ayo Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Saya. Saya Bu Kalau Elmi. reseller boleh bertanya. Speaker Uti belum dibuka speaker. Siap Bunda Arma. Apabila ada orang yang tadinya gemuk jadi kurus, kan jadi kan keriput itu Bu. Iya. Dan Ya, biasanya Bun. jadi gatal-gatal. Apakah termasuk itu juga? Pakai Oke, itu baik. apa pakai krem Bisa, atau pakai Bunda. apa, Bu? Tetap. Baik, Bunda, saya jawab ya, Bun. Kalau dari tadinya gemuk, kemudian kurus, jika itu terjadi gatal-gatal, biasanya ada penumpangnya, Bun. Artinya, perubahan fisik yang tadinya gemuk memang betul keriput. Kalau masih di usia muda, biasanya dengan olahraga, ini akan tertutup. Tetapi tentunya juga dengan perawatan, Bun. Apa? Apabila kita dari gemuk kemudian kurus, timbul strie, makannya tidak dijaga, kelembapan kulit nggak terjaga, maka terjadi besisi. Nah, Bunda ini yang nggak tahu nih besisi nih. Kalau Bunda Musarofah tahu nih, Dokter Musarofah tahu nih besisi gitu ya. Jadi kayak kering, tetapi agak apa Neng? Kayak bersisik. Iya, kering. Bener, kayak bersisik. Ya, kayak bersisik. Kemudian ada nimbul gatal. Nah, kalau ada nimbul gatal itu bisa cek takutnya ada tumpangan gula. Kalau pada posisi yang betul-betul ibu ini sehat, keriput-keriput, untuk mengembalikan kesegarannya, ini boleh untuk menjadi salah satu terapi obatnya. Obat untuk digosok-gosok, kemudian, nah kalau ini karena kesehatan wanita, bukan kewanitaannya ya, setelah digosok-gosok, kemudian pemakaian body serum. Nah, dari yang besisik itu setelah dibersihkan dengan ini, kemudian diolesi body serum. Bunda Armawati Arbi, bisa diterima? Suara saya masih bisa ditangkap? Jadi kan Ya. dibersihkan dulu. Betul. Pakai apa tadi? V. Ya, dengan kristal V ini, katakan ini yang nampak ada di tangan. Ini ya, Bun, lengan. Tangannya jadi keriput. Ya, betul. Itu boleh dibersihkan. Kemudian nanti, kalau udah pakai ini nggak usah disabun lagi ya, Bun. Dioles-oles saja. Setelah dioles-oles, biarkan beberapa saat, baru dibilas. Setelah dibilas, kemudian dikeringkan. Badan kita, tangan-tangannya tadi dikeringkan. Setelah itu, baru diberi body serumnya. Diolesi dengan body serum. Body serum yang keluar sekarang ini sangat luar biasa karena itu ada face and body. Bahkan untuk muka. Sudah terjawab, Ibu. Oh, yang bersisik-sisik itu hilang. Jelas ya, Bu? Saya Uti mau tanya, biarpun buat wanita ya, juga. Silakan Bapak. Itu kan khusus yang, nah kalau bagaimana Siap. pas datang bulan tuh Siap, itu monggo. di ya perawatan mobil sehari-harinya tuh kan datang bulan kan itu cina kotor tuh. Gimana itu cara perawatannya? Ya, atau udah selesai datang bulan. Nah, yang datang bulan itu bisa dipakai mungkin setiap hari enggak?
Ya, silakan Tik, jawab Tik. Siap, siap Bapak. Saat terjadi datang bulan, suara saya nyampe Pak Aep? Ya, nyampe udah Bapak, nyampe. suara saya nyampe, kedengeran? Nyampe. Oke, baik. Bapak, saat haid kita berpikir kotor ya, ada darah dan Ya, itu sebagainya, maka kita mungkin Bapak juga berpikir tidak berani, Ibu takut kalau dimasukkan. Maka boleh saja ini Bapak direndam saja di gayung, kemudian untuk cebok biasa. Untuk cebok saja, sehingga tidak harus masuk dulu. Nanti setelah haid itu biasanya hari keempat sudah mulai bersih, boleh dibersihkan seperti saat tidak saat haid, Pak. Ya, diolesin di luar, terus sampai ke dalam, putar 10 kali, kemudian dibilas. Nah, ini tidak boleh disabun, hanya cukup dibersihkan dengan air biasa saja. Bukan pakai air hangat, enggak? Enggak usah, Pak, dengan air biasa saja. Kemudian setelah dibersihkan selalu harus dikeringkan. Boleh dengan tisu, boleh dengan lap. Setelah dikeringkan baru dimasukkan ke tempatnya. Ini untuk perawatannya, Pak. Jadi insya Allah tidak rentan jatuh, tidak, ini aman gitu untuk penyimpanannya. Begitu Pak Aep? Oh iya, ngerti. Udah. Masih ada lagi? Sudah jelas, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini masih ada yang bertanya di kolom chat. Yuk. Apa Bes punya produk untuk alergi di hidung, tenggorokan yang berasal dari asam lambung? Asam lambung. Alergi di hidung, Tik. Alergi. Penyebab alergi adanya ketidaksesuaian suhu lingkungan ya. Jadi alergi di hidung itu maksudnya bangkis. Apa seperti apa? Ini dengan siapa yang Mbak Basri ya? Yang tanya siapa non? Di kolom chat. Halo? Kolom chat yang menanya ini masih ada di sana? Bisa tiktokan kita? Iya, Bapak tolong Ibu tiktokan, soalnya aku tidak kelihatan, masalah pakai HP. Yang tanya Pak Iqbal. Yang tanya Pak Iqbal. Oke, Pak Iqbal. Alergi itu sesuatu yang tidak cocok dengan lingkungan. Bisa alergi debu, bisa alergi udara, bisa alergi makanan ya. Hidung itu adalah pencetusnya, bisa alergi debu atau alergi hawa dingin atau alergi makanan. Umumnya kalau hidung itu karena reaksinya bangkis, berarti itu kaitannya dengan udara. Ya, udara atau apa yang banyak udara atau penderita polip. Nah, PT BES belum menyiapkan yang khusus untuk alergi. Tetapi produk dari sekian banyaknya produk itu, alhamdulillah Bimek, Habspro itu bisa sebagai terapi atau sebagai solusi bagaimana mengatasi dari polusi atau apa saja yang menjadi penyebab alergi itu. Nah, umpamanya kalau Bapak alerginya oleh udang, ya Bapak tidak makan udang. Kalau Bapak alergi hawa dingin, ya hindari pagi itu Bapak mungkin tanpa AC atau hanya AC, begitu sudah rasa dingin, matikan. Karena kebetulan di dalam kami punya anak itu dua-duanya ada sinus, dan kalau pagi udah mampet meler-meler. Nah, yang satu mau dengerin, mau minum Bimek, yang satu hanya sekedar mengiyakan, menyenangkan orang tua, iya, tapi tidak dilaksanakan. Dan dampak tentunya akan merasakan berbeda ya.
Yang satu dengan yang lain berbeda. Yang satu alhamdulillah mulai berkurang dengan sampai kelibet dari produk BIMEK itu yang luar biasa. Ternyata betul bahwa kemarin kita dalam bahasan ya ada 4 pembagian ya, kalau ini angin, ini tanah, ini air. Nah, itu ada pembagiannya masing-masing. Dan betul kita ikuti cara konsumsinya. Oh, ini ada alergi berarti hidung ke atas. Caranya minumnya di mana? Di puyer. Oh, ini rambut dan sebagainya. Oh, caranya hanya minum saja begitu. Itu ada efeknya. Jadi punten Bapak, saat ini BIMEK saat ini PTBes belum mempunyai obat. Jadi kita jangan bicara obat ya, karena kita punya herbal. Jadi herbal yang dikhususkan untuk alergi belum ada. Tetapi ada BIMEK, ada Hapsro, ada susu kalsi. Itu untuk alergi. Insya Allah itu solusinya. Begitu ya Pak? Halo? Ya, Unti, ini masih ada yang bertanya lagi di kolom chat. Ya, Pak Sardani. Oke, siapa apa Non? Dari Pak Edi Wahyudin. Kalau bagaimana kalau terkumur karena hilap? Dia berkumur Pak Edi. Unti, bagaimana katanya? Pak Edi. Mungkin ya ini lucu sakit gigi kan. Ya. Lucu Pak Edi. Tetapi menurut saya karena ini adalah sifatnya pembersih, karena tadi direndam Pak Faisal. Kebetulan beliau mandi berdua bareng ya, lagi mandi berdua. Bunda dokter itu kan sedang merendam untuk membasuh hasil rebutan guys, Mbak kumur gitu ya. Apa Pak Haji? Ini adalah zat pembersih di mana tidak merusak pH keasaman di mulut kita juga nggak akan rusak. Boleh dikumur asal jangan ditelan ya. Karena uji eco farming pun ada yang diminum ya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi itu eco racing ya pernah ada yang diminum, tapi kita tidak mengajarkan. Apalagi namanya ini kilat dalam candaan saya tadi. Bisa jadi namanya kilat ya, boleh dan tidak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Karena kita ingat semua produknya PTBes adalah jadi insya Allah aman. Begitu Pak Haji. Terjawab Pak Haji, Pak Edi. Nggak apa-apa, kumur-kumur, rasa jangan ditelan, kata Unti. Ya. Jadi membersih tuh ini karang gigi juga mungkin Unti ya. Ya, syukur-syukur malahan betul. Jadi nggak usah ke dokter gigi ya. Jadi nggak usah ke dokter gigi. Jadi membersihkan karang-karang gigi, mungkin berkumur beberapa menit gitu mungkin bisa, asal jangan ketelan Yunti ya. Iya, ini bahasanya kan kilap ya. Jadi kilap. Ya, pokoknya nggak terkontrol dah gitu namanya kilap ya Neng ya. Nah, boleh, tapi jangan disengaja. Oke. Silakan mau bertanya lagi. Masih ada? Bertanya Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sa'roni SSW 28. Oh siap Pak Saroni. Gimana Pak? Terima kasih Uti. Ini kan tema malam ini tentang menjaga organ kewanitaan ya. Betul Pak. Menjaga organ Mr. V lah. Ya. Bagaimana, apakah produk ini bisa untuk menjaga kebersihan organ laki-laki atau kalau organ perempuan Mr. V, kalau organ pria mungkin Mr. P atau Mr. apa ya? Mr. Plong. Mr. P. Di organ atau Mr. P gitu atau Mr. K kalau namanya itu. Boleh Pak Saroni? Ada masalah. Masalahnya misalkan karena lokasinya tersembunyi, kan sering terjadi kelembaban dan sering terjadi
iritasi atau gatal-gatal di sekitar organ kepriaan gitu. Apakah produk ini bisa digunakan untuk menjaga kebersihan organ kelaki-lakian? Pertanyaannya begitu, Putih. Apakah bisa juga digunakan untuk menjaga Baik, Pak kebersihan Saroni, saya organ jawab. Boleh laki-laki? Neng Elmi langsung. Terima kasih. Ya, silakan dijawab, Unti. J. Pak Saroni, tadi saya sudah menjawab tidak jauh pertanyaannya dengan Bapak Faisal Dai bahwa ada tetapi tidak. Nah, kalau ini menjurus gitu Pak ya. Ini pada prinsipnya kristal V ini adalah suatu zat untuk membersihkan, baik itu kita khususkan di kewanitaan, tetapi ini boleh juga untuk laki-laki. Dalam arti apa yang tadi Bapak sampaikan, mungkin juga, betul, mungkin juga. Apalagi gemuk, kemudian berlipat-lipat ya Pak ya, pergi seharian, betul, itu bisa banget gitu. Pergi seharian itu kalau kita rasakan aja biasanya bekas karet itu ada timbul gatal ya Pak ya. Nah ini boleh, Bapak Ibu boleh, kita pakai pada prinsipnya sama Pak. Jadi tetap basahi dulu, kemudian ini juga dibasahi dan dioles. Dioleskan di mana yang Bapak keluhkan tadi, mungkin timbul ruam atau timbul kelembapan sehingga timbul gatal ya, boleh dioles 2-3 menit, biarkan dulu, kemudian ini kita cuci dulu, kemudian direndam juga dalam air, nanti bilasnya boleh, artinya ini membersihkan 2 kali. Kalau Bapak, aduh, nggak usah ngerendam deh, yang digosok saja, boleh. Biarkan dalam gosokan tadi, kita tunggu 5 menit lah gitu ya. Jadi ada reaksi yang nanti Bapak akan rasakan rada krenyem-krenyem gitu. Nah, setelah itu kita bilas. Kita bilas saja, kemudian dikeringkan. Nah, kalau biasanya tadi Pak Faisal ada kelembapan di dada atau apa gitu, boleh dibedak tipis, Pak. Ya kalau di wanita tidak boleh dibedak. Bapak, umpamanya ada di badan gitu atau di selangkangan boleh dibedak tipis saja untuk segera membantu mengeringkan aja. Begitu. Kadang-kadang kan ada yang menggunakan pakai bedak merah. Prinsipnya boleh dipakai laki-laki juga gitu ya Pak? Boleh ya. Baik, terima kasih Uti. Terima kasih. Pak Saroni terjawab? Sudah terjawab? Terjawab, sangat terjawab, ya. Sangat terjawab. Terima kasih Uti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unti, ini di kolom chat masih ada yang bertanya dari Mbak Yunarti, SSW 10. Mbak Yunar, punya Narli? Dari SSW 10. Kalau apa buat pertanyaan, badan bisa nggak Unti? Ya. Bisa juga nggak Unti buat yang berbau badan? Dari Yunarti SSW 10. Silakan dijawab. Bentar, tanya Non. Diulang. Bisa juga nggak Unti buat yang berbau badan? Pertanyaannya gimana Non? Bisa juga nggak Unti buat yang berbau badan? Maksudnya badannya bau gitu Unti. Bisa nggak buat bau badan? Oh, bisa. Bisa banget. Bisa. Prinsipnya sama. Kalau kita berpikir bau badan berarti pusatnya ada di ketiak, kemudian belakang telinga ya, karena kita pakai jilbab perempuan, belakang telinga boleh bersihkan dioles dengan ini. Sama. Iya. Mbak Yunarli ya, terdengar sayang? Halo Mbak Yunarli. Oke. Alhamdulillah. Baik. Makasih Uti. Sama-sama sayang, sama-sama. Ayo masih bisa, masih ada waktu lagi? Sedikit lagi. Monggo. Silakan mau bertanya. Bisa masukin kode cari depan. Tunggu ini. Cari depan. Depan.
Assalamualaikum, Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uti, saya Mbak Bu Juli Yuli ya. Star. Iya, ingin bertanya. Itu kan tadi kristalografi untuk organ kewanitaan dan untuk organ pria serta untuk ketek. Kalau misalnya Uti itu untuk kadas gitu Uti. Kalau bisa, caranya gimana Uti? Maksudnya supaya efektif. Supaya efektif cara pengobatannya gimana? Untuk Ya. yang kadas kudis itu deh Uti. Oke, baik. Itu Baik, aja Uti langsung dijawab pertanyaannya ya. Uti. Iya Uti, Untuk makasih Uti. kadas, Turun aja Iya. terus barang-barang sebentar. Kita aja menggunakan si kucing. Iya. Ya, Uti, Jadi silakan, untuk Ti. kadas itu kasusnya sama seperti pasien Uti yang kayak kasus pada ibu hamil tadi. Halo Neng. Mbak. Ya Uti, iya dengar Uti. Ya. Kalau Pak I pulang kampung di belakang kok seorang berdua jipung aja. Suaranya itu yang rapat suara Uti tolong nggak di mute ya. Yang Iya, di mute, kok ada yang arisan ya? Iya, suara Uti malah nggak jelas jadinya. Itu dia. Oke. Tolong yang pulang kampung nanti ya, dibahasnya nanti pulang kampungnya. Jadi untuk kasusnya untuk pengobatan kudis, prinsipnya sama. Jadi oleskan sabun ini mungkin agak lama. Ya, kalau tadi cukup 3 menit, ini boleh 5 menit lah. Digosok di mana yang terpapar itu. Digosok. Setelah digosok, kemudian biarkan agak bereaksi. Biarkan bereaksi berapa lama, 5 menit boleh, sampai 10 menit juga boleh. Ya. Setelah itu boleh dibasuh dari rendaman ini juga atau dengan air biasa. Malah kalau orang tua dulu boleh dicuci air panas dengan garam gitu ya. Jadi biar ada reaksi, bagaimana nanti terasa reaksinya si kudis ini langsung dapat obat. Nah, setelah itu dikeringkan, boleh Neng pakai apa kalau kurap kudis gitu biasanya salep 88 silahkan. Kalau sabar mau pakai ini saja, ya tunggu reaksinya. Yang seperti kasus Uti itu 3 hari dia merasakan memang pertama perih, tapi pertama tidak begitu perih karena masih tebal ya, kulitnya masih tebal. Setelah pemakaian 2-3 kali ternyata mulai kulit kudisnya tadi rontok, mulai menipis, baru terasa reaksi perihnya. Nah, justru pengaruh atau reaksi dari pedih perihnya itu berarti kulit-kulit tumpukan kulit yang sudah mati itu mengelupas. Artinya sudah ketemu dengan kulit-kulit yang akan hidup. Nah, orang suka salah karena ada reaksi perih malah dihentikan. Ya toh? Nah, padahal begitu ngelupas itu sel-sel jamurnya, sel yang sudah mati udah mulai menipis, berarti sudah ketemu kulit yang hampir sehat. Maka tetap dilakukan perawatan yang sama seperti itu, insya Allah akan bersih. Karena pasien Uti itu dalam 1 minggu, memang 3 hari baru mulai reaksi, itu kemudian dihentikan. Untung suaminya laporan. Itu begitu tuh, ini nggak mau pakai lagi Bu Haji, Bu Bidan, karena katanya perih. Padahal nggak begitu, ini reaksinya Neng. Emang kuat kemarin 3 tahun aja kuat, ilok sih pakai ini seminggu nggak kuat. Nah, alhamdulillah ya agak sedikit dipaksa karena memang harus sembuh ya. Alhamdulillah 1 minggu mulai menipis. Gitu. Jadi boleh bisa Mbak Yuli monggo untuk kudis. Nah yang alhamdulillah itu kami juga diuji coba kok pada bayi sembuh gitu ya. Kita karena berpikir positifnya bahwa ini adalah suatu zat pembersih. Dan ini organ kewanitaan loh. Kewanitaan itu kan warna-warna banget. Ada yang bisul banyak gitu ya.
pada ibu hamil muda yang ternyata hamil muda itu beser pipis, beser kencing di hamil muda itu disebabkan oleh tertekannya ini ya, kandung kemih mulai naik, tertekan oleh namanya balotmen, bulatan kehamilan tadi, bulatannya rahim mulai membesar itu mendesak kandung kemih sehingga sering pipis. Sering pipis. Nah, kalau wanita hamil kan kadang-kadang orang lagi puyeng gitu ya, boro-boro sering ganti ventilator, ganti celana, enggak. Jadi malas, ibu ini malas sehingga terjadi kelembapan. Nah, kelembapan ini sangat-sangat disukai oleh bakteri, maka bakteri ngumpul di situ. Nah, kemudian keputihan. Keputihan nggak sekedar keputihan, sampai bisul itu berjejer-jejer di labia minornya, sudah sampai ke dalam. Itu ada, sering kita temui juga seperti itu. Nah, pengobatannya seperti apa? Personal hygiene tadi, harus rajin ganti pakaian dalam, ganti ventilator kalau pagi, sering cebok ya. Nah, itu diantaranya. Jadi sangat bisa Mbak Yuli untuk membantu gitu ya, meringankan atau syukur bisa menyembuhkan kudis urap. Nah, karena yang kita rasakan dari kasus-kasus yang kita temui itu ya gatal-gatal, bahkan tidak harus di kewanitaannya saja, ada di dada, ada di perut, alhamdulillah sembuh. Jadi sangat sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bersyukur dipertemukan dengan ini sehingga banyak wanita-wanita yang teratasi dengan kasusnya. Kemudian yang sampai berubul keluar tisu basah itu juga ada kita temukan juga. Kira-kira gitu Mbak Yuli. Ya, Oke. Uti. Jawab Mbak Yuli. Oke ya, Bu Helmi. Oke, terima kasih banget ya, Uti. Sama-sama, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unti, saya juga mau bertanya nih, Unti. Monggo, tanya apa, Kalau buat Neng? ini, anak-anak kan suka lari-lari, Ti. Kalau anak-anak jatuh, lecet gitu, nah itu bisa nggak, Ti, pakai itu? Anak gimana, Neng? Pas anak-anak kecil suka lari-lari. anak Jatuh, lecet tuh, suka lecet di dengkulnya, kayak gitu, Ti. gitu ya. Boleh. Ini cukup enggak? Ya. Betul. Dibersihkannya pakai itu, tapi nggak usah dioles, air rendaman saja ya. Air rendaman diguyurkan sambil untuk ngebersihin pasir-pasir yang nempel saat jatuh atau kebesot gitu. Insya Allah juga cepat kering. Kita pernah juga lakukan itu, dapat kering-kering, Neng. Nah, Insya itu Allah. ilmu juga itu, Nti, buat prospek tuh masuk ke ibu-ibu. Boleh, betul. Apa boleh Uti? Tadinya gini kan buat kewanitaan emaknya boleh. Kan dicuci, ya kan? Kemudian ini direndam saja airnya buat guyur yang terluka atau beset tadi. Sangat praktis dan kita dulu pernah di perusahaan yang lama itu ada namanya krim. Krim itu juga sangat luar biasa. Taruh di dapur, jadi kepletek kita lagi goreng ikan, olesi, tidak membekaskan luka, gitu kan? Nah ini pun sama. Ini Crystal V itu kekhususannya untuk wanita. Tetapi alhamdulillah serbaguna buat laki-laki oke, buat luka luar oke, buat kudis kurap oke. Nah, ini sampai terjadi kecelakaan kecil gitu ya, anak lari-lari, kemudian terluka, besot lah, berdarah, kotor. Nah, itu bersihkan dengan itu aja, kering. Kalaupun dia ada sedikit perih, Mama, itu biasa. Gitu namanya, ya bocah sebenarnya nggak perih aja udah ketakutan duluan ya. Nah, ini sangat membantu. Begitu, Neng, terjawab ya? Ya, sudah terjawab, Ti. Ini yang baru bergabung dari SSW 8, kalau mau bertanya, yuk monggo silakan, masih ada waktu. Ibu Maria Ulfa.
Ibu Rita Maria, barangkali mau bertanya? Silakan. Baru bergabung soalnya nanti dia. Oh gitu. Ya baru datang Jadi barangkali ketinggalan ya. materi dari awal. Oh, Nggak Masya apa-apa. Allah. Iya, Mbak Rita. Siapa namanya? Mbak Rita Monggo. Maria Ulfa. Oh, Mbak Maria Ulfa. Yo sayang mau tanya apa? Atau nanti di chat juga boleh kita Ini di jawab. chat. Ya lagi Boleh. aja nih, ya penasaran nih. Ya, gimana Pak? Itu Kok ada kan penasaran? berfungsi kan ya Uti, itu kan usaha buat kewanitaan. Tapi kalau dicampur adukan misalkan buat kuris itu kan bisa juga. Nah, bagaimana kalau itu khusus misah misalkan. Jadi jangan, misalkan habis pakai nih khusus buat wanitanya nih yang buat kewanitaan. Terus kan dipakai lagi bisa buat yang kudis kan itu ya. Nah, jadi kalau yang khusus itu mungkin nggak boleh campurin mungkin. Oh, gini Pak Azeb, maksudnya begini. Ini tidak dicampur semua, ini kan kasus berbeda-beda. Ya, nah itu Katakan, maksud saya itu ya, iya, yang kasus ini berbeda-beda kan. iya Jadi kalau berbeda-beda. khusus Jadi buat kasus ya, yang khusus buat wanita, betul, khusus wanita tuh ya kan. Jadi iya. biar ditakutkannya itu nantinya, wah, oh bisa dipakainya, dipakai lagi buat yang luka nih, misalnya buat kudis, pakai lagi buat Tidak. wanitanya. Nah itu ditakutannya itu juga tuh, seperti Oh, enggak ya, Pak. Jadi ya, ini berbeda ya. Ini pada kasus ya, yang berbeda. Tadi Bu Yulia ya, putar-putar. Kalau menemukan kasus ini bisa enggak Uti? Bisa. Artinya ini sangat memfasilitasi kita untuk prospek. Lu ternyata ya itu ini buat sangat itu simple. modal buat prospek ya, buat prospek Ya, ya, buat begitu. prospek. Oh, simple ya. Ternyata buat ini bisa gitu. Nah, Ya, makanya kalau pada kasus terjatuh, kata ibunya pemakai, kemudian anak terjatuh, kita kan cukup apa melibatkan ini digosok. Umpamanya ini setelah dipakai kan selalu dibersihkan ya, cuci, iya, kemudian dimasukkan ke tempatnya. Nah, kemudian tiba-tiba nih ceritanya anaknya jatuh gitu ya. Nah, waduh, oh ya, di sini dibersihkan. Nah, ini cukup ini direndam saja, Pak. Direndam, diambil airnya, nanti airnya yang buat guyur itu saja. Jadi tidak perlu ke mengoleskan. Ya, kalau pada kasus yang kudis tadi, ya pastinya ini berdiri sendiri gitu Pak, maksudnya Pak. ya, ya betul Ya ya, syukur ya. kalau umpamanya, aduh bingung ini nggak ada betadin gitu. Ya sudah ibunya produk ini punya, buka gitu. Jadi serbaguna begitu, bukan berarti satu untuk beramai-ramai gitu, bukan. Bahkan tadi kita sampaikan Pak Faisal tanya Uti, berarti kalau anak 3 emang kalau perlu tulisin spidol ya gitu ya. Kalau anak gadis biasanya sudah sangat rapi sama punyanya masing-masing. Jadi ini aku Ya, betul, biasanya betul. yang kita ini udah tasnya nyangkut aja di kamar mandi. Ini punya udah ada. Jadi insya Allah tidak semua dicampur aduk make satu dalam 5 kasus gitu umpamanya bukan. Nah ini agak ke pribadi. Begitu ya Pak Aib ya. Ya, terima kasih Uti, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan yang mau bertanya lagi, masih ada waktu sedikit lagi nih yang dari Hong Kong baru bergabung Oh dari iya SSW ya Balipa. Allah, selamat bergabung sayang yang dari Hong Kong baru pulang kerja katanya, Masya Allah. Ya. Ada yang mau ditanya Non, yang Hong Kong, Mbak Natia dan timnya? Belum, baru ngetik hadir doang nanti. Oh ya, oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. 10 menitnya. Kurang ya? Assalamualaikum. Neng 10 menitnya. Oh ini aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustaz. Izin bertanya Uti. Kebetulan siap, Ustaz, saya punya monggo. calon mitra Uti. Beliau itu laki-laki yang lagi melakukan umroh, ibadah haji gitu ya. Memang beliau penyakitnya itu wasir gitu ya.
bisa itu Mr. P buat wasir penyakit laki-laki itu. Jadi beliau pecah di Mekah Iya, itu ini agak sampai putus-putus, berdarah Pak. gitu. Sampai berdarah-darah gitu kan. Tapi sampai sekarang dia belum sembuh. Dia mau dioperasi nggak boleh, kata dia nggak mau dioperasi. Itu Mr. P bisa nggak dipakai untuk penyakit wasir itu? Oh, Bukan Mr. V. Iya. Bisa, Pak, tetapi Itu Pak bukan Ustadz, Mr. Nis. Pak Ustadz Daha, langsung saya jawab ya. Iya, langsung makasih. Itu kalau hanya untuk merendam ya, untuk cebok itu boleh, Pak. Tapi memang tidak boleh dimasukkan. Iya, Kemudian kita kepada air ya, karena wasir itu adalah ada pelebaran macam vena gitu Pak. Daerah sekitarnya itu kan mekar ya, mekar. Iya. Kemudian klepnya tidak lagi sempurna sehingga ada biasanya sebagian keluar ya. Nah di keluar Iya, itu iya. kita pun kadang-kadang dalam pemakaian obat itu nggak berani terlalu memaksa gitu ya untuk memasukkan, kita paksa nggak bisa. Nah itu untuk perawatannya boleh, Miss V ini, Kristal V ini buat direndam kemudian buat cebok untuk pembersihan. Tetapi untuk perawatannya kami sarankan X-Slim, Pak Ustadz, pakai X-Slim. Yang diminumnya itu ya? Iya, X-Slim. Kami punya kasus ke sekitar ini, kemudian beliau laki-laki kebetulan menceritakan punya masalah itu. Nah, suatu saat saya, alhamdulillah ini orangnya agak muda, orang Madura. Orang Madura itu mahal pun dia berani. Jadi saya kasih Bimek dan Herbs Pro minum. Nah, yang serbuknya adalah X-Slim. Alhamdulillah beliau melaporkan, nah Bu Haji saya cocok tuh dikasih kemarin. Nah Pak namanya apa? Saya bingung ya karena susu, oh bukan ini, gambarnya agak hijau pink gitu, hijau pink kita nggak ada apa ya. Kata Bu Haji isinya serat-serat, oh X-Slim. Nah karena yang lama kan kotaknya hijau, Bapak itu ukurannya kotak hijau, nah yang sekarang oranye. Pak ini yang dimaksud, oh iya. Nah ini dari juga testimoni dari salah satu konsumen menyatakan dengan X-Slim pun nyaman terus mengecil, Pak. Karena dengan serat itu BAB-nya akan lancar, fesesnya tidak keras. Berdarah-darah itu sebenarnya karena fesesnya keras. Sehingga serat-serat yang ada, mungkin ada isi cabai itu menggores selaput lendirnya rektum sehingga menyebabkan keluar darah. Jadi kalau bisa mengatur untuk pola makannya, insya Allah tidak sampai terjadi berdarah-darah, Pak Ustadz. Iya. Terjawab, Pak Ustadz? Beliau itu cukup teratur ya buah-buahan gitu makannya itu, tapi dia sampai kayak akut gitu, Mi. Itu Uti. Iya. Berarti udah sangat parah ya Pak ya untuk ambejennya. Iya. Sampai ya pada saat ibadah haji itu dia katanya bercerita beliau itu pecah gitu sampai berdarah-darah gitu banyak. Jadi saya sarankan itu Bimek, Hapro sama X-Slim ya. Iya X-Slim, iya. Ya. Iya. Tiga produk ya. 3 produk itu aja dulu Pak. Jadi Bismillah, karena yang kita tahu aktivitas di tanah suci ya, namanya umroh, apalagi haji, itu aktivitas yang kita tidak mau terlewatkan sedikit pun kesempatan untuk tidak mendapatkan ya di sana. Jadi mau nggak mau kita pun memaksa ya Pak ya tenaga kita, sehingga aktivitas Bapak yang harus jalan terus, kemudian ya pada makan juga sudah dijaga karena memang aktivitas yang terus menerus sehingga maka terjadilah keluar darah yang banyak. Jadi itu ya efek samping dari itu. Nah insya Allah coba Bapak sampaikan dengan
apa saran Bapak tentunya untuk dibantu konsumsi Exlim dan Bimex serta Hasbro. Insya Allah. Terima kasih Kira-kira Umi. Terima kasih. sama-sama. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang mau bertanya. Ini yang baru bergabung dari SSW 32. Kak Edi mau bertanya. Siapa non? Pak Widodo dari SSW 32 baru bergabung. Tapi belum gitu. bertanya, baru hadir. Oh gitu. Mbak Elmi, ini kan harus ada masuk Umi ya. Mungkin kita cukupkan dulu, kita mungkin Uti closing statement. Nanti ada tambahan oleh Abi Umi kayaknya. Baiklah, untuk malam hari ini kurasa cukup penjelasan dari Unti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita buat prospek. Tadi banyak ilmu yang kita dapat, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, barangkali dari co-founder Umi Elis ada penambahan. Dengan waktu setempat kami persilakan. Closing statement dulu dari Uti Haji. Nah, saya harus menutup dulu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada para reseller, para PIC yang mengikuti Zoom. Alhamdulillah, rupanya agak seru, padahal akan bisa lebih seru lagi kalau semuanya aktif. Tapi alhamdulillah, kami simpulkan bahwa kondisi wanita itu sangat rentan, ya, sangat rentan dengan berbagai pengaruh dari lingkungan kita, termasuk juga udara, radiasi, pengawet. Nah, alhamdulillah kita bergabung di PTBS, perusahaan kita yang luar biasa, mempunyai produk yang namanya Crystal V dan banyak lainnya produk-produk yang tetap membantu kesehatan kita, di mana Crystal V adalah salah satu obat yang bisa membantu untuk menjaga kebersihan, bahwa kanker itu bisa kita cegah dari kebiasaan kita dulu, terutama dari diri kita adalah personal hygiene, di mana para wanita selalu menjaga kebersihan misfinya minimal dengan ganti pakaian dalam 2 kali minimal. Kemudian sekarang ada produk ini boleh membersihkan dengan namanya Crystal V, kemudian menjaga stamina dan juga membatasi ya radikal bebas dengan cara konsumsi kolagenia. Juga ada yang lainnya, Bimex, Hasbro, Exlim dan lain-lainnya. Nah, untuk itu yang paling aman, yang paling dekat kita adalah Crystal V. Nah, Crystal V adalah produk yang luar biasa yang bisa membantu. Bahkan dalam bahasan tadi bukan saja untuk wanita, tetapi untuk pria pun bisa. Banyak sekali, insya Allah ini menjadi modal, menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kita prospek. Semoga Ibu tertambah wawasannya, penguasaan produk knowledge yang selalu Abi dan Ak Rizal jadwalkan, sehingga mitra-mitranya, reseller-resellernya, para PIC dan timnya sangat-sangat piawai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Terima kasih, itu yang bisa Uti sampaikan. Apabila ada kata-kata, ada penjelasan yang kurang karena sinyalnya juga lagi hilang timbul, mohon maaf. Semoga suatu saat kita ketemu sinyal yang bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Elmi. Ya.
Mangga Umi Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. tambahannya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita beri aplaus dulu yang luar biasa untuk Putri Haja Kartina. Masya Allah. Yang luar biasa, Ibu Bidan, Ibu dosen. Jadi Bapak Ibu malam ini mendapatkan kuliah umum kebidanan ya dari beliau. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi amal kebaikan buat Putri Haja Kartina. Amin. Dan menjadikan asbab hidayah pertolongan Allah. Semua hajat-hajat beliau dan keluarganya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih juga kepada moderator kita yang perdana Ibu Elmiati pada malam hari ini. Ya, terutama dulu semoga terus belajar untuk terus berkembang untuk memantaskan diri menuju Smart Club 150 ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini Arizal dan 2 orang sedang mengikuti training mengenai prospek online, yaitu mengenai TikTok, mengenai Facebook Ads, mengenai Instagram dan lain sebagainya untuk nanti melanjutkan mengajar kita semua di SSW ini. Jadi Arizal sedang menginap malam ini, jadi trainingnya 2 hari 1 malam di HSC, di home base HSC. Kemarin sudah ditutup sebetulnya oleh home base, katanya udah penuh, tapi Umi minta slot 3 orang. Jadi ada Arizal, ada Pak Nova Andrian, dan Haikal Ahmad Jaris dari SSW 1 yang masih kelompok muda lah ya. Jadi nanti dapat mengajar kita semua. Nanti dari sana akan disampaikan kepada founder dulu, baru akan disampaikan kepada Bapak Ibu sesuai yang dengan sudah diracik oleh founder dulu mana-mana yang akan digunakan di SSW sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga Bapak Ibu dapat menambah ilmu mulai dari online, offline juga tetap, kemudian membangun tim juga, sehingga Bapak Ibu di tahun 2024 ini semuanya dari yang baru masuk semuanya mencapai ambasador. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi manfaatkan semuanya Bapak Ibu. Setiap malam Rabu seperti ini, setiap malam Rabu malam Kamis seperti ini, Bapak Ibu sudah disiapkan para trainer-trainer yang sudah disiapkan oleh founder dan divisi training, sudah dibuat jadwalnya. Jadi Bapak Ibu pastikan jangan miss. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau jadi miliarder itu ilmunya ya harus ada ya. Jadi kalau disiapkan, Bapak Ibu kalau harus belajar kepada Uti Haja Kartina ya harus masuk di kebidanan. Tapi kalau di sini Bapak Ibu sudah mendapatkannya ilmu beliau. Kalau kita kejar-kejar ke rumahnya juga belum tentu dapat ilmunya ya. Tapi di SSW sudah dihadirkan para dosen. Jadi harus bersyukur kepada Allah. Caranya adalah Bapak Ibu betul-betul mempelajari. Bapak Ibu siapkan buku. Ini punya aja menyiapkan buku. Siapkan buku training produk 1 buku ya. Training NBT tentang misalnya BDP Senin 1 buku kecil. Jadi nanti kalau tentang gimana ya saya mengembangkan tim saya lupa nih menghadapi orang ini harus seperti apa. Oh ini ibu rumah tangga, apa waktu disampaikan di BDP kalau menghadapi ibu rumah tangga, Bapak Ibu buka lagi. Atau kalau lagi nggak bisa buka buku, Bapak Ibu buka YouTube channelnya Smart Synergy World Official. Setiap training, setiap product knowledge, setiap apapun Ariza sudah adakan di situ. Tinggal klik aja cari, ya. Mau saya tuh
yang bisa dicerna oleh saya itu presentasi MP presenternya tuh Uti Haji Kartina misalnya. Buka aja, klik Uti Haji Kartina keluar. Pelajari bagaimana beliau presentasi. Oh, saya Ustaz Jomi Kasum, klik. Pelajari bagaimana presentasi. Maka Bapak Ibu di SSW itu kalau tidak maju kayaknya lucu, betul nggak? Semuanya sudah ada. Nggak bisa ke seminar yang jauh di Hong Kong, bisa buka YouTube-nya. Oh, ini apa ya? Kalau Habsro itu untuk apa? Buka testimoninya. Oh, Uti Haji Kartina menjelaskan BIMEK, buka. Oh, siapa lagi waktu itu? Dilihat, ada semua Bapak Ibu. Jadi semuanya dari segenap penjuru itu sudah disiapkan. Ya, bagaimana membina tim disiapkan Senin malam. Ya, Senin malam itu namanya training BDP. Itu pasti Abi sudah jadwalkan. Oh, kayaknya Senin ini mengenai ini, Senin depan mengenai ini. Terus mengenai bagaimana pembinaan tim. Rabunya disiapkan Bapak Ibu untuk dipintarkan. Bagaimana Bapak Ibu memberikan nilai tambah kepada para calon mitra di luar sana. Oh, saya mau cerita tentang BIMEK. Oh, cerita tentang bagaimana ibu menyusui. Cerita bagaimana memperbaiki setelah menyusui. Ada semuanya. Ya, oh ini kurang nih yang di SSW, saya mau tambah lagi. Bapak Ibu tinggal buka YouTube channelnya Best Official, semua ada di situ. Nah dicatat, coba Bapak Ibu itu dicatat. Oh kata Umi nih kalau dilihat di sini, kalau ada perlu ini di sini, perlu ini di sini, dipelajari. Jadi ada masa dibuat 2024 dibuat kalendernya. Hari Senin jam sekian saya mau presentasi di mana. Jam sekian saya mau mempelajari mengenai product knowledge. Jam sekian saya mau home sharing. Jam sekian saya. Nah, jadi yang lalu biar berlalu, mulai hari ini Bapak Ibu perbaiki ya dengan kondisi pantaskan Bapak Ibu akan menjadi seorang miliarder. 3 bulan pertama dari sekarang Bapak Ibu mau raih apa? Minta kepada Allah lalu ikuti pelajarannya. Apa yang Abi Big Project? Oh, saya mau new ambassador. Harus ngapain aja kata Abi nih, tanda-tanda vitalnya. Vital sign itu tanda-tanda vital. Kalau tanda-tanda vital orang kehidupan, suhunya bagus, tensinya bagus, itu kalau orang. Nah, kalau tanda-tanda vital di sini apa? Oh, saya belum SC20, belum paham, tanya kepada PIC-nya. Ya, harus ngapain saya SC20? Oh, buka paket keluarga. Loh, saya nggak ada uang. Oh, ikut program 30 hari kerja. Ya, jadi tinggal mengikuti. Oh, saya belum dapat. Saya jualan seperti Ibu Rini di Cisau. Ya, dengan hanya jualan sekarang udah menghasilkan 2 paket BS untuk keluarganya. Nah, jadi manfaatkan betul-betul yang namanya product knowledge ini. Tadi Uti sudah menjelaskan luar biasa. Cuman bawa Bapak Ibu paket itu yang namanya Kristalpi, Bapak Ibu bisa menjual sekian Kristalpi itu luar biasa loh. Ya, cerita mencegah ibu-ibu dari kanker serviks. Bawa itu satu. Coba di SSW Bapak Ibu RO 500.000 dapat 5. Kristalpinya 2, body serumnya 2 misalnya, kolagen 1. Itu bawa itu aja. Kalau bisa jual 250 sudah berapa itu? Dari satu produk aja sudah menghasilkan 150.000. Nah, jadi yuk kalau misalnya Bapak Ibu saya nggak bisa rekrut, apa lakukan? Jualan. Jualan. Yang nggak bisa jualan, rekrut. Mau dari segi apa aja pasti Bapak Ibu punya uang ya. Manfaatkan. Jadi kalau ada training produk seperti ini, Bapak Ibu pastikan seperti Ibu Ustazah Umi Kasum sudah standby gitu ya. Nah, hari ini Abi sudah memberikan yang luar biasa, Uti Haji Kartina MM yang betul-betul latar belakang dari kebidanan dan dosen bidan. Jadi Bapak Ibu nih udah dihadirkan dosennya, bukan hanya bidannya, dosennya. Jadi betul-betul tuh dicatat. Besok itu kalau prospek belum bisa quick plan, Bapak Ibu bisa cuma cerita dari ceritanya Kristalpi aja, Bapak Ibu bisa closing. Yang penting tadi terus aja ya. Jadi luar biasa. Kalau Umi sangat bersyukur sekali bersama ada di PTBes dan SSW ini karena semuanya sudah Allah siapkan. Kalau kita mau kuliah tuh berapa? Dosen bidannya udah ada, dosen dakwahnya udah ada, semuanya udah ada di sini ya. Tinggal Bapak Ibu, ayo
hadir ke seminar, hadir di online. Tentunya Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu tuh bersaing bukan dengan orang lain, tapi berkompetisi dengan diri sendiri. Diri sendiri ini hari ini apakah sudah lebih baik dari hari lalu? Terus bertumbuh, maka nanti rezekinya juga akan bertumbuh. Itu aja dari Umi. Pastikan Bapak Ibu betul-betul menjadi seorang miliarder dengan betul-betul menyiapkan apa-apa dan harus paham ya. Malam ini silahkan japri para PIC-nya untuk tahu saya itu untuk menuju star ambasador misalnya sudah paham belum harus ngapain, jalannya kemana ya. Kalau mungkin kalau di seminar atau di training NBT sama Abi mungkin misalnya malu, gini aja deh, kalau ditanya Abi kalau menuju star ambasador harus gimana, nah kalau belum bisa jawab hari ini tanya PIC-nya, biar Bapak Ibu tahu jalannya. Kalau tahu jalannya nyampe atau tidak, pasti nyampe. Yang nggak nyampe itu Bapak Ibu nggak tahu jalannya, nanti ditanya ke seminar belum ada lagi, ditanya lagi belum closing lagi. Yuk malam ini Bapak Ibu japri PIC-nya, saya nggak paham nih big project, saya nggak paham UTI big project. Stok Bapak Ibu harus berubah karena Umi dan Abi tahun 2024 ini ingin semuanya perubahan. Bapak Ibu yang hari ini baru join pun Bapak Ibu punya kesempatan yang sama sampai di ambasador. Entah itu new ambassador, entah itu star ambassador, entah itu big, entah itu luxury, sama. 1 tahun ke depan Bapak Ibu punya kesempatan yang sama ya. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Luruskan niatnya, semangat karena Allah sudah menyiapkan 1,7 miliar melalui wasilah PTBS bersama SSW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih A-nya karena nggak ada, Abi boleh dibantu foto, Bi? Ini ada yang lagi, Pak Faisal tadi pakai laptop atau pakai HP, Pak Faisal? Pakai HP Mi. Oke, Pak Faisal bantu foto deh. Per screen aja, per screen. Iya. Ya Bapak Ibu Oke, Bapak siap-siap Ibu, buka. berfoto dulu, dibuka dulu kameranya. Silakan. Gimana dibuka kameranya? Ini udah dibuka Pak Aib mah udah. Aib udah itu. Oke, Bapak Faisal dikasih aba-aba untuk foto. Oke. Dibuka semua kameranya. 1, 2, bergaya. Ulang. Ya. Ganti. Satu, dua. Ganti. 1, 2. Ini semua apa yang kamera video yang open cam aja nih. Ya boleh. Semua. Ini masih ada 79 orang. Semua Pak. Iya. Belum. Banyak ini. Makan kerupuk enak banget itu ya Umi ya. Pak Edi ini lagi nyantai Pak Edi. Iya. Biarin Ti. Pak Haji lagi menikmati. Yang open cam udah, yang belum, yang tinggal yang ini dong. Oke. Coba dulu karena manual ini screenshot. Oke, udah semua. Udah. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga dibalas dari Allah beribu kebaikan dan menjadikan asbab pertolongan Allah semuanya di ambasador semuanya tahun ini.
Amin ya Allah. Alamin. Kita yang dahulu. SSW. Semangat saudara, semangat Suruti, sukses bersama. Yes. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya. Mungkin ada yang mau lanjutkan daftar nama, ada yang mau buat big project dan lain sebagainya. Selamat berdoa, semoga besok kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baca hamdalah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Umi, semuanya Uti, Bu El. Abi sepatah Sama Umi. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Ya Ustaz. Abi. Haji kerupuknya untuk Haji. Satu kalimat dari Abi nih. Satu kalimat dari Abi. Bro, itu enak banget. Kenapa Bu Haji? Itu Pak Haji Edi makan kerupuk enak banget, cuek banget. Nah iya, ntar takut diminta sama Syahrini, takut diminta sama Syahrini. Iya, ntar kalau Syahrini minta, dia udah kepelet lagi sama Syahrini. Syahrini purba. Syahrini purba. Kata Abi satu kalimatnya tadi udah Pak Ustadaha. Apa? Satu kalimat. Jadilah lelahmu menjadi lillah. Jadi kalau bekerja itu kalau belum lelah itu namanya belum bekerja. Tadi nama produknya apa Pak Ustadz Dahan? Nama produknya? Enggak, saya itu Abi, saya itu kangen kalau hari Selasa nggak datang, saya kangen, makanya saya pengen dengar Abi. Ya, kemarin saya cari-cari nggak ada. Iya, Abi. Saya nggak bisa hadir karena ada ini nih biasa yang harus dirapihkan, dibereskan. Masuk. Ya, apalagi timnya pada datang kemarin. Masya Allah. Ya, mohon maaf, mohon maaf, Abi. Apa-apa, kedepannya bisa lebih. Iya, bisa, Abi, bisa. Ya. Makasih, Abi. Pasti bisa. Katanya terobati, Abi. Ya. Ya, makasih, Abi. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita harusnya. Ya, bubar jalan gerak. Ya, boleh lihat. Hostnya ini Elizabeth Masari hostnya. Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa. Sepi nggak ada. Pak Ustadz Daha nggak ada, sepi banget dah. Allah, kemarin saya udah nyampe jam 3, nyampe Bekasi, kira-kira masuk jangannya kita ini. Udah terlambat banget gitu kan. Ngejar juga malah kehujanan di jalan. Kehujanan gede di jalan, basah, kuyup. Ya. Oke teman-teman ya, selamat beristirahat. Oke. Semoga Abi, makasih Abi. Sabtu aja melakukan aktivitas dengan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.